balik lagi dengan kami di segmen Kode Konten Edukasi The Prince. Bersama saya Erika, produk konsultan The Prince. Pada segmen kali ini tentunya kita akan membahas untuk kelebihan maupun kekurangan dari direct transfer film. Penasaran kan gimana selanjutnya? Yuk simak video ini sampai selesai. Oke, jadi prinsip kita di sini akan membahas bagaimana aja sih dari segi kelebihan maupun dari segi kekurangan dari sablon digital DTF gitu ya. Kita bahas yang pertama untuk dari segi kelebihannya sendiri gitu ya. Yang pertama untuk DTF dia bisa digunakan ke semua jenis kain, baik itu polyester, baik itu cotton dia bisa, baik itu jeans, hoodie dia juga bisa, aman ya Prinzi ya. Kemudian untuk yang kedua DTF sendiri di sini aman Prinzi, baik itu mau dicuci, ditarik-tarik gitu ya, disetrika itu dia aman. Memang perlu digarisbawahi bahwa semua teknik sablon bagusnya kalau mau disetrika dibalik ya Prinzi ya. Kemudian nih yang ketiga nih kelebihan dari DTF sendiri, dia bisa untuk produksi dalam skala satuan maupun dalam skala besar dia bisa gitu ya. Selanjutnya yang keempat DTF sendiri dia bisa untuk menghasilkan, misalkan Prinzi mau cetak untuk glow in the dark dia juga bisa. Tapi memang ada beberapa teknik ya Prinzi ya kayak gitu. Kemudian juga untuk DTF sendiri gitu ya, yang paling utama cost produksinya dia jauh lebih murah dibandingkan di teknik sablon yang lainnya. Berapa sih gitu ya? Untuk per A3 aja kisaran di 10 sampai 15.000 Prinzi. Selanjutnya nih kalau untuk kelebihan dari finishing DTF sendiri, dia tuh bisa yang pertama glossy, yang kedua glow in the dark, yang ketiga bisa gradasi, yang keempat dia bisa raster gitu. Bagus banget kan Prinzi ya? Oke, selanjutnya kita bahas dari segi kelemahannya DTF ya. Yang pertama karena DTF di sini dia juga ada yang namanya tinta putih, makanya sering banget permasalahan di pengendapan tinta putihnya Prinzi. Makanya kenapa kalau Prinzi ini punya printer DTF memang harus sering-sering untuk dari segi perawatan mesinnya, maintenance-nya. Contoh setiap hari harus ada tes print gitu ya Prinzi ya. Kemudian yang kedua ada cleaning head kayak gitu. Kenapa? Agar Prinzi memastikan si tinta putihnya ini tidak terjadinya pengendapan. Kalau misalkan udah ngendap nanti bisa yang pertama dia pada saat ngeprint dia bisa nggak keluar dari tinta putih atau hasilnya ada garis putihnya seperti itu Prinzi. Kemudian yang kedua nih dari kelemahan DTF sendiri di sini karena dia bisa ke semua jenis kain, makanya disarankan untuk Prinzi itu tes di berbagai media gitu ya. Contoh karena di sini untuk DTF sendiri itu powder itu sangat menentukan Prinzi gitu ya. Misalkan kalau Prinzi itu mau untuk cetak di media jeans, kemudian hoodie gitu ya, bisa menggunakan namanya powder grade A atau yang teksturnya dia kasar gitu. Kenapa seperti itu? Karena dari jenis kainnya itu pori-porinya lebih besar. Gak bisa ya Prinzi ya disamaratakan ke semua jenis kain itu dengan satu powder karena tentunya hasilnya akan kurang maksimal kayak gitu. Oke, jadi yang ketiga nih kelemahan dari printer DTF sendiri ini sering terjadi yang namanya print head buntu Prinzi gitu ya. Kenapa seperti itu? Karena kurang diperhatikannya tata letak atau penyimpanan dari printer DTF. Soalnya Prinzi kalau printer DTF sendiri ini disarankan untuk penyimpanan di suhu ruang Prinzi. Itu yang pertama. Selanjutnya yang kedua memang disarankan Prinzi paling bagusnya sih satu ruangan itu tidak disamakan dengan press Prinzi agar lebih aman untuk print headnya. Tapi misalkan nih Prinzi memiliki yang namanya ruangan terbatas gitu ya, bisa dalam satu ruangan tapi mungkin diberikan jarak yang lebih jauh gitu ya setiap antara dari dari printing gitu ya, kemudian press, jadi tidak terlalu yang berdekatan agar aman untuk jangka panjangnya dari print headnya printer DTF seperti itu Prinzi. Oke Prinzi, tadi kan kita udah membahas nih bagaimana dari segi kelemahan maupun kelebihan dari DTF sendiri gitu ya. Kemudian di luar sana nih kalau Prinzi boleh tahu gitu ya, banyak sekali DTF lokalan maupun yang pabrikan. Pastinya Prinzi bingung kan mau pilih yang lokalan nih
atau yang pabrikan gitu ya. Oke, kita bahas satu-satu. Kalau yang lokalan Prinzi, dia itu areanya A3 dan prosesnya dia memang lebih panjang Prinzi. Kenapa seperti itu nih? Yang pertama nih, Prinzi desain harus di print terlebih dahulu kan, kemudian Prinzi harus manual nih, ngayak powder kayak gitu ya, ngeratain powder sendiri, kemudian masukin ke oven sendiri, ngepres. Prosesnya jauh lebih panjang gitu dan itu masih manual. Sedangkan kalau yang pabrikasi, area kerjanya dia 60 cm lebih lebar ya Prinzi ya. Kemudian prosesnya dia lebih simple. Kenapa seperti itu? Karena hasil printing langsung masuk yang namanya mesin curing. Udah otomatis dikasih powder, melelehkan secara otomatis. Jadi Prinzi jadi tinggal potong, tinggal ngepres. Prosesnya jauh lebih gampang gitu ya. Tapi perlu digarisbawahi, balik ya Prinzi ya, budget mana yang menentukan kayak gitu ya. Kalau misalkan nih Prinzi baru pemula, lebih saya sarankan buat pakai yang lokalan. Karena 20 jutaan aja nih Prinzi sudah bisa bawa pulang si printer DTF ini gitu ya. Kalau misalkan Prinzi mau produksinya dalam skala besar, satu hari bisa cetak ratusan, saya rekomendasikan untuk pakai yang pabrikasi Prinzi gitu ya, lebih efisien dari segi hasil gitu ya, kemudian waktu gitu, lebih bagusan untuk dari segi pabrikasi. Kenapa seperti itu gitu ya? Karena kalau yang pabrikasi hasilnya finishingnya memang dia lebih bagus karena dari mesin curingnya dia panasnya lebih merata Prinzi, makanya dari hasil finishingnya dia lebih bagus seperti itu. Tadi kan kita udah membahas nih bagaimana dari segi kelebihan maupun dari segi kekurangan untuk DTF ya, kayak gitu. Kalau misalkan Prinzi mau konsultasi secara gratis, bisa langsung hubungin ke nomor di bawah ini, kayak gitu. Sampai jumpa di segmen kode selanjutnya. Bye-bye. The Prince, buat usaha jadi mudah.